Nih, bagus. Kita hari ini mau belajar bahasa Indonesia ya. Ya. Jadi, materi kita hari ini apa, teman-teman? Teks biografi. Ada yang tahu belum teks biografi itu apa sih? Coba pendapat kalian. Menurut kalian teks biografi itu apa sih? Teks biografi adalah teks yang membahas tentang suatu tokoh yang menginspirasi atau memotivasi kita. Ya, betul. Jadi, pada intinya, teks biografi ini teks yang berisikan kisah suatu tokoh dalam mengarungi kehidupannya. Nah, kisah tersebut yang akan diteladani oleh pembaca. Sekarang kita lanjut ke hal-hal yang dimuat dalam teks biografi. Pertama itu ada latar belakang keluarga tokoh. Biasanya ini terdapat orang tua, ada kakak, paman, dan nenek, disebutkan semuanya dalam teks biografi. Yang kedua, ada riwayat pendidikan tokoh, seperti dimulai dari SD, SMP, SMA, ataupun TK juga bisa dimasukkan ke dalam teks biografi. Ketiga, ada riwayat pekerjaan tokoh. Pasti tahu kan pekerjaan itu kayak gimana sih, teman-teman? Pekerjaan yang dilakukan oleh seorang tokoh. Dia bekerja di perusahaan apa, terus bekerja sebagai apa, sebagai polisi kah, dokter kah, atau guru, seperti itu ya. Yang keempat ada prestasi tokoh. Nah, teman-teman yang dapat sering banget nih, yang dapat prestasi siapa di sini? Saya. Pinter. Prestasi apa? Akademik kah atau non akademik? Non akademik. Non akademik. Selanjutnya itu ada informasi lain yang mendukung biografi si tokoh. Kita lanjut ke kaidah kebahasaan. Yang pertama, biasanya teks biografi ini menggunakan kata ganti orang ketiga tunggal. Contohnya apa? Pintar. Dia, ya, dan beliau. Kedua ada kata kerja tindakan untuk menjelaskan peristiwa atau perbuatan fisik oleh tokoh. Contohnya, ada yang tahu? Saya. Apa? Bima memasak Indomie. Memasak mie instan. Nah, kalau misalkan kita lapar, berarti tindakan yang harus dilakukan memasak. Yang ketiga, terdapat kata kerja pasif untuk menjelaskan peristiwa yang dialami tokoh. Ada yang tahu contohnya? Kata kerja pasif? Dicela. Dicela. Contoh kalimatnya? Bima dicela oleh kawan-kawannya karena mengambil pulpen tanpa izin. Nah, pintar. Ada lagi nih. Biasanya itu terdapat di dan ter di awal kalimatnya. Kalau yang ter aku mau tahu nih, contoh kalimatnya kayak gimana? Ada yang tahu? Bima terbuli oleh teman-temannya karena dia jarang mendapatkan nilai yang bagus. Pintar. Terus yang terakhir menggunakan kata sifat untuk mendeskripsikan sifat tokoh. Ada yang tahu kata sifat? Pintar, Baik, pintar, cerdas. Ada lagi? Ya, rajin, pintar ya. Semuanya itu merujuk kepada kata sifat yang dimiliki oleh seseorang. Nah, jangan lupa teks biografi ini ada ciri-cirinya juga loh. Yang pertama, bersifat faktual. Karena di dalam teks biografi ada kisah hidup seseorang tidak boleh diada-ada, harus bersifat fakta seril-realnya. Yang kedua, bersifat inspiratif. Ada yang tahu inspiratif? Apa? Memotivasi, benar. Yang ketiga, memiliki kesan dan pesan. Kesan dan pesan itu apa sih? Apa ayo? Pesan, pendapat. Kalau kesan? Kesan pengalaman kita selama. Iya, benar. Terus yang terakhir ada memiliki struktur baku seperti orientasi, peristiwa penting, dan reorientasi. Udah ada yang tahu belum? Struktur dalam teks biografi. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama ada orientasi. Biasanya orientasi itu terletak di mana? Di awal kalimat atau di awal paragraf ya. Terus
Orientasi dalam teks biografi ini biasanya mencakup pengenalan tokoh dan latar belakang kisah dalam peristiwa yang akan diceritakan. Pengenalan tokoh itu seperti apa sih? Ada yang tahu? Ibunya, dia lahir di mana? Lahir di mana? Terus Namanya siapa? namanya siapa? Umur? Tanggal lahirnya. Ya, seperti itu. Udah ngerti ya? Nah, habis itu kita lanjut ke peristiwa penting. Peristiwa penting ini menceritakan rangkaian peristiwa mulai dari kegiatan utama secara kronologis dan sesuai urutan waktu. Nah, hingga pembaca dapat mengambil hikmah dan teladan dari kisah hidup sang tokoh. Jadi pada intinya peristiwa penting ini peristiwa yang benar-benar sang tokoh lakukan sehingga pembacanya itu dapat hikmah dan bisa menjadi teladan bagi dia. Selanjutnya ada reorientasi. Biasanya terletak di akhir kalimat atau akhir paragraf yang berisikan komentar atau pernyataan simpulan mengenai alasan tokoh yang patut dijadikan teladan bagi banyak orang. Pada intinya, reorientasi ini sebagai penutup pintar dari teks biografi. Ibu mau nanya nih, ada yang tahu nggak ini siapa? Siapa? Cinta Laura. Kalau yang ini siapa? Maudia Yunda. Yang ini? Tasya Kamila. Nah, dari ketiga tokoh yang aku sebutin tadi, mereka ini sangat menginspirasi. Nanti kalian baca-baca dalam artikel yang mengenai kisah hidup bertiga ini ya, dari selebritas ini. Nah, sekarang ibu mau ngasih tugas untuk kalian. Coba kalian buat sebuah teks biografi dari orang-orang yang membuat kalian termotivasi dan terinspirasi. Oke? Dikumpulkannya minggu depan ya. Bisa?